saja kami akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan balik fitnah atau 310 311 KUHP. Kami menilai sebagai bentuk penghancuran nama baik seorang Ustadz Guntur Bumi. Gitu. Motifnya sudah jelas, motif ekonomis ya kan, menguntungkan diri sendiri dan kelompok orang tertentu. Sementara itu penyanyi sensasional Syahrini juga menjadi buah bibir dengan kehebohannya lewat sebuah goyangan khas dirinya. Seperti apa kelanjutan kasus dugaan pelecehan seksual kepada anak TK di sekolah berstandar internasional di kawasan Jakarta Selatan, hingga perkembangan kasus Guntur Bumi dengan mantan pasiennya yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yaitu pasal 82 yang nanti dituntut maksimal 15 tahun penjara. Benarkah setelah melangsungkan mediasi, Bopak dan Putri berpikir dua kali untuk mengakhiri rumah tangga mereka? Jujur ya, nggak munafik, kalau aku tuh ya memang masih sayang sama Bopak. Dan seperti apa sibuknya Yunita Lestari saat menghabiskan harinya bersama Babang Ical tanpa didampingi Dausmini? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut hanya di Celeb on Cam. Pemirsa, kehidupan selebriti yang syarat akan sensasi dan kontroversi rupanya menyisakan pemberitaan yang kerap menjadi perbincangan. Dan berita terpanas selama sepekan terakhir akan mengawali kebersamaan kita selama 1 jam ke depan dalam Celeb on Cam. Dugaan adanya kasus pelecehan dan tindak kekerasan seksual yang dialami seorang murid TK di sebuah sekolah berstandar internasional di kawasan Jakarta Selatan menjadi salah satu perbincangan yang paling banyak menyita perhatian publik selama sepekan terakhir. Bagaimana tidak, sekolah dengan keamanan berlapis dan super ketat itu justru mengalami tindakan keji dari pegawai alih daya di sekolah itu sendiri. Dan tindakan ini pertama kali diketahui oleh ibunda bocah berusia 5 tahun itu yang mendapat keanehan dari sikap dan perilaku sang buah hati sejak bulan Maret lalu. Dan untuk mendorong penyelidikan kasus ini, pihak dari Komisi Perlindungan Anak, keluarga beserta pengacara sudah mendatangi Polda Metro Jaya Kamis kemarin. Ada kunjungan dari KPAI serta orang tua korban didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan kelompok pengacara dari korban. Ya, kita terima dan audiensi. Dan diterima juga oleh Dirkrimum, diterima oleh Kapolda Metro Jaya. Dan di situ mereka menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan seperti minta pelakunya segera diusut tuntas dan dihukum seberat-beratnya. Kemudian minta juga dicari barangkali ada pelaku-pelaku yang lain. Minta juga kepada polisi untuk mengusut apakah ada keterlibatan sekolah dalam hal ini. Pada prinsipnya pertemuan tadi kita satu suara bahwa kita fokus pada penanganan penegakan hukumnya, hukum yang berlaku di Indonesia. Dan tadi KPAI sudah meminta untuk tidak hanya menggunakan Undang-Undang KUHP saja, tapi juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yaitu pasal 82 yang nanti dituntut maksimal 15 tahun penjara. Kedatangan KPAI, keluarga dan kuasa hukum korban kemarin itu juga meminta agar kepolisian menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Lantas, bagaimana dengan pelaku yang diduga dilakukan oleh 5 orang itu? Mesti kita curigai yaitu AF, seorang wanita ya, cleaning service juga, dan AS dan AG, AZ ya, ini cleaning service juga. Mereka masih didalami keterlibatannya. Kita masih menunggu bukti-bukti yang lain untuk mempersangkakannya. Belum cukup bukti ya. Dilepaskan itu bukan berarti dibiarkan ya. Kita masih mencari bukti-bukti yang lainnya yang mengarah kepada yang bersangkutan, apakah bisa jadi tersangka atau tidak. Yang tersangkut kasus ini juga bukan hanya laki-laki aja gitu, ada pihak perempuannya juga gitu kan, maksudnya kayak apa ya, mereka nggak punya nggak punya perasaan apa gimana gitu, tuh anak kecil gitu kayak, dan itu kan bisa dibilang sekolah yang cukup terkenal dan terpercaya ya, jadi aku aja yang belum punya anak khawatir gitu ke depannya, aduh gimana ya nanti ya kalau aku punya anak ya mesti gimana ya ngejaganya kayak gitu. Kasus lain yang juga menjadi perbincangan adalah aksi saling lapor pihak Guntur Bumi dengan mantan pasiennya. Dari laporan Guntur Bumi atas dugaan tindak pemerasan Hudi Yusuf, kuasa hukum dari mantan pasien Guntur Bumi Hansuta rupanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dilaporkan oleh pihak UGB ya, pemerasan, sudah dipanggil sebagai tersangka. Di mana Hudi akan membuktikan dengan bukti yang kami miliki bahwa tidak benar adanya pemerasan, tidak benar adanya ancaman kekerasan, tidak benar bahwa Hudi meminta Guntur Bumi menyerahkan 3 kg emas. Ya. Laporan ini ditindaklanjuti, ditetapkan sebagai tersangka, berarti secara hukum saksi mencukupi, alat bukti mencukupi, status dinaikkan. Kan itu artinya ini sudah cukup melegakan bagi kami dan bukti bahwa sesungguhnya siapa yang memeras dan siapa yang diperas itu terbukti. Lalu saat laporan Guntur Bumi berubah penetapan status tersangka pada Hudi Yusuf, bagaimana pula dengan laporan sejumlah mantan pasien atas dugaan tindak penipuan yang dilakukan Guntur Bumi? Mengapa hingga kini Guntur Bumi belum juga menjalani pemeriksaan dan masih jauh dari apa yang kini Hans alami, yaitu menjadi tersangka? UGB belum sebagai tersangka. Sudah pasti, begitu pemerasan, ya dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh pihak Guntur Bumi kepada klien saya tidak terbukti, maka siap-siap saja kami akan lakukan upaya hukum dengan melaporkan balik fitnah atau 310-311 KUHP. Kami menilai sebagai bentuk penghancuran nama baik seorang Ustadz Guntur Bumi. Gitu. Motifnya sudah jelas, motif ekonomis, ya kan, menguntungkan diri sendiri dan kelompok orang tertentu. Sementara itu penyanyi sensasional Syahrini juga menjadi buah bibir dengan kehebohannya lewat sebuah goyangan khas dirinya. Lalu, seperti apa sesungguhnya goyang yang dinamakan Syahrini itu sebagai goyang morena? Goyangan energik yang diperagakan Syahrini bersama Cakra Khan tersebut tentu tak tercipta begitu saja. Lantas, apa yang mengilhami Syahrini sehingga merasa perlu menciptakan sebuah goyangan bernama Goyang Morena? Benarkah jika Goyang Morena adalah sebuah tarian untuk meredam kejenuhan atau ini hanya sekedar sensasi? Itulah kan saya tadi bilang sama Brother Cakra.
daripada bergosip lagi ngomongin orang gak ada faedah. Berarti tapi yang ngajak Instagramnya tuh gitu kayak gitu, apa aja kita naikin. Karena beliau meja. ya kadang meja kembali, kadang kita sampai jungkir